Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya di jam 9 saya masuk tapi hostnya masih ada meeting lainnya. Kalian Bapak Ibu baru selesai ya mata kuliah sebelumnya. Betul, Ibu. Mohon maaf. Hari Selasa itu di kalender cuti bersama ya untuk yang PNS. Tapi Unindra itu tidak libur ya. Ada kegiatan tetap. Oh, kok bisa begitu, Ibu Iya, Profesor? ya karena kan Unindra bukan PNS. Saya walaupun PNS ya tetap masuk. Ya, Iya, tapi kami rindu libur loh, Ibu. benar. Semenjak di Undra kami ngap juga, Ibu. Nggak juga. Apalagi statistik ya, alhamdulillah jadi pandai kita statistik. Tapi kan ini kuliah kan hanya hari Minggu saja. Betul, Ibu. Jadi Hari masa Minggu ya, memang tatap masa itu mukanya, Ibu pas ya. hari libur ya. Iya benar. Iya, Ibu. Saya tiap Jumat Baik, jalan-jalan ke sana eh, ke sini loh, Ibu, minggu depan menyiapkan ya, minggu ini depan Bapak materi. Ibu main ke Unindra karena kita luring ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya, ulat bulu lari pagi, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Cakep. Cakep. Mantap. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia ya di mana Amin. Bapak Ibu berada. Oke. Tidak tahu nih Bapak Ibu lagi ada di mana, jangan ada yang di Dieng, ya ada lagi yang pelesiran di pantai atau di mana gitu ya. Eh, Bapak Ibu, materi hari ini adalah kita praktikum ya untuk yang uji prasyarat yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi kan ada uji prasyarat untuk yang analisis survei korelasional, kemudian ada uji prasyarat apabila Bapak Ibu melakukan penelitian eksperimen. Nah, kalau Bapak Ibu penelitiannya adalah survei korelasional, maka ada 5 uji untuk prasyaratnya, yaitu uji normalitas data, multikolonialitas dan heteroskedastisitas, kemudian normalitas galat dan linearitas regresi. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen, maka untuk uji prasyaratnya hanya ada 2, yaitu normalitas data dengan uji homogenitas ya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu buka SPSS-nya, kemudian buka data yang latihan 1 ya untuk yang survei. Ya. Di Excel yang sebelum Bapak Ibu rubah ya. Sebelum Bapak Ibu rubah untuk apa namanya? Penambahan nomor NPM ya. Ada? Masih ada? Oke. Ya, silakan kita sama-sama yuk. Ya. Sudah kelihatan di sini SPSS-nya? Sedang progres, Ibu. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu menyimpan yang data pertama untuk yang survei, silakan tinggal ditarik ya SPSS-nya. Tapi kalau saya kan karena tidak disimpan ya, sehingga kita ngisi secara manual. Sama seperti kemarin cara isinya, ada X1 yaitu variabel bebas yang pertama, kemudian X2 variabel bebas yang kedua, kemudian ada Y yaitu variabel terikatnya. Nah, di sini pastikan desimalnya adalah 0, ya di sini 0, kemudian di sini juga 0. Dan labelnya kemarin itu apa? Kecerdasan logis ya. Logis, kemudian ya X2 apa? Kemandirian belajar. Nah, kemudian yang Y itu adalah kemampuan pemecahan masalah. Oke. Udah ya, semuanya sama kecuali yang measure ini Bapak Ibu pilih yang skala karena ini adalah nilai ya, apakah itu data angket atau hasil uji siswanya. Kemudian kita lihat yang ke data view. Nah, nanti hasilnya ada seperti ini ya, ada X1, X2, dan Y. Ini kita masukkan data yang kemarin di sini ya. Nah, ini kita kopikan saja ya, sama seperti kemarin tahapan pengisian datanya. Oke. Sudah ya. Nah, sudah di sini Bapak Ibu untuk yang data view-nya. Kalau sudah di sini, yuk kita mulai untuk uji prasyarat yang pertama, yaitu normalitas data. Suara saya terdengar ya. Terdengar, Ibu. Oke, baik. Nah, di sini sudah? Sudah sampai sini? Sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu klik yang analyze di atas, kemudian klik yang non-parametric test.
non-parametric test, kemudian Bapak Ibu pilih yang legacy dialogues, kemudian Bapak Ibu pilih yang one simple KS ini. Sudah? Klik. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, di sebelah kanan, sebelah kiri kan semuanya ngumpul ya itu variabel kita. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah kanan yang tes variable list. Kejelasan logisnya kita klik, kita pindahkan, kemandirian belajar juga kita pindahkan, kemampuan pemecahan masalah kita pindahkan. Sudah di sini? Oke. Ini untuk uji normalitas data. Tahapannya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu lihat yang di sini ada tulisan tombol simulation. Mungkin kalau Bapak Ibu tombolnya ekstrak ya. Itu sama. Tinggal Bapak Ibu klik. Nah, di sini kita ini ingin mengubah yang confident level karena tingkat kepercayaan kita adalah 95% atau 0,05. Kita rubah ya menjadi 95. Ingat ya, 95. Karena kan kita membandingkannya dengan yang 0,05 ya. Oke, sudah. Kemudian klik continue. Yang lainnya diabaikan. Nah, di sini ini otomatis ya Bapak Ibu ya, test distribution dalam kondisi tercentang normal itu secara otomatis. Sudah di sini? Nah, kalau sudah tinggal kita oke kan. Nah, dapat sudah. Nah, untuk normalitas data, silakan Bapak Ibu buka lagi PPT yang kemarin. Itu ada hipotesisnya kan, H0 dan H1. H0 apabila data berdistribusi normal, H1 apabila data tidak berdistribusi normal. Kapan dikatakan data itu diterima H0 atau H1? Apabila nilai sigmanya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat kita ambil yang H0 atau data berdistribusi normal. Ya, tapi kalau data sigma itu lebih kecil dari 0,05, maka kita terima yang H1. Artinya apa? Data kita tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kan banyak ini angka-angkanya ya. Bapak Ibu abaikan saja, kita lihat yang sigma ini. Sigma ini, asimptom sigma, untuk yang kejelasan logis atau X1-nya 0,054. Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih besar, oke. Kemandirian belajar 0,2. Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih besar lagi ya. Sama dengan yang kemampuan pemecahan masalah 0,163, artinya masih lebih besar. Artinya apa di sini? Kita menginterpretasikan data bahwa di sini untuk data X1, X2, dan Y semuanya berdistribusi normal, H0 diterima. Kenapa? Karena nilai sigmanya itu lebih besar dari 0,05. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau dia apa namanya SPSS juga langsung otomatis ya membandingkan dengan yang Lilliford. Ini juga nggak jauh beda kan di sini kalau Bapak Ibu lihatnya nilainya. Oke, sudah sampai di sini? Ada yang belum dapat? Sambil dibuka ya Bapak Ibu ya SPSS-nya, jangan hanya didengar aja. Sambil kita merhati. Sudah? Gimana Bu Rahma? Bu Rahmati? Sudah? Mohon maaf Bu, ini Ya. saya masih tertinggal karena laptopnya nge-freeze dari awal. Oke. Jadi saya perhatikan dulu, insya Allah dicoba. Kalau sudah tidak nge-freeze. Oke, siap. Yang lain udah? Bu Putri gimana? Bisa? Oke, sip. Nah, ini untuk yang uji pertama, ya, normalitas data. Nah, sekarang kita untuk uji yang kedua. Uji yang kedua apa? Multikolonialitas dan heteroskedastisitas. Untuk melihat apakah data kita tersebar atau tidak, ya, atau ada hubungan atau tidak, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita buka lagi tadi data view. Format, ya, ini klik yang analyze. Kemudian Bapak Ibu pilih yang regresi, kemudian Bapak Ibu pilih yang linear. Klik. Sudah muncul seperti ini sama? Oke. Iya, Nah, Ibu. di sini Bapak Ibu lihat, ini kan sebelah kiri ada 3 variabel kita tadi ya, 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Kemudian di sini ada dependent, ada kolom dependent, ada kolom independent. Nah, mana saja yang variabel dependent dan variabel independent kita pindahkan. Dependent itu kan variabel terikat ya, berarti yang Y. Nah, ya. Yang Y yang mana nih? Yang di antara ketiganya, yaitu kemampuan pemecahan masalah.
Kita klik dia, kemudian kita klik panah, cep, pindah. Sudah? Nah, kemudian ya, kejelasan logis itu Independen juga ya, kita Bu. pindahkan, tapi ke bagian independen. Kemudian kemandirian belajar juga kita pindahkan. Sudah? Sudah? Jangan terbolak-balik ya, Bapak Ibu ya. Mana yang dependen, mana yang independen. Oh, maaf, Sudah. bisa diulang lagi terlalu cepat kayaknya barusan. Oke, oke. Maaf, bisa diulang lagi. Mulai. Bapak Ibu klik yang analyze. Sudah? Sudah, Bu? Kemudian Bu, pilih yang sudah. mana? Regresi. Sudah? Ya, regression. Kemudian pilih Regression ya, Bu. linear. Udah? Klik. Linear sudah, Nah, Bu. muncul kayak begini, Bu. Sama? Ya, betul. Independen. Nah, Tapi saya ada variannya ya banyak nggak ya, apa-apa. dokter ya. Bawahnya juga banyak. Abaikan saja. Yang penting ada dependen dan Abaikan saja, independen. oke. Sudah ya? Dependen yang mana? Dependen itu adalah Y, yaitu kemampuan pemecahan masalah. Ini kita klik, klik, jebret, kita pindahkan. Sudah? Independen yang mana? Kecerdasan Sudah, Bu, logis sudah. kan? Kita klik dia, kemudian kita klik yang panah. Kemudian kemandirian belajar. Klik lagi. Sudah di sini? Baik, sebentar. Sudah? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah, di situ kan ada tombol tulisannya statistik. Betul nggak? Iya, betul. Ada, Bu, dokter. Oke, diklik. Iya. Nah, kemudian di sini ada model fit, R-square change, description, dan seterusnya sampai bawah selection kriteria. Diklik. Sudah? Sebenarnya kita cukup collinearity aja. Tapi karena kita mau langsung melakukan uji normalitas Galat ya. Jadi semuanya diklik. Di saya cuma sampai collinearity diagnostik. Oke, nggak apa-apa. Iya, Sudah. Sudah, Ibu? sudah. Sudah Sudah. semuanya? Oke. Klik Sudah. continue. Jangan Continue. dulu diokekan. Ya. Di bawah statistik ada tombol Plot. 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 Ya. Nah, banyak ya. Sekarang kita pindahkan yang untuk Y itu adalah J residual. Ini J residual. Resit. Ya, Z resid. J resid. Kita pindahkan ke Y. Jangan Y. terbalik. Udah. Sudah. Sudah, Bu, dokter. Kemudian untuk X itu adalah predicted. Berarti nih Z Jepret. pred. Jetpred. Oke. Mirip dokter Yuyun kalau begitu. Nah, nih. Klik. Dah. Ke Sudah. X ya. Ya. Jangan dipindahkan. Jangan terbalik ya. Bapak Ibu, ya. Nih, kan X itu kan untuk prediksinya. Ya. Kan apa kolom kotak-kotak ini kita centang saja semuanya. Instagram itu, dokter. Iya, histogram, normal, probability plot. Sudah? Sudah, Bu, dokter. Oke. Klik continue. Continue. Belum oke ya, Bu, dokter. Sudah. Jangan dulu diokekan. Nggak Bapak udah sabar nggak nih, sabar. dokter. Nggak sabar. Oke. Sekarang di bawah plot ada save. Save. Oh ya. Diklik save-nya. Banyak sekali, dokter. Nah, sekarang kita klik yang residual. Di sini hanya unstandardized dengan standar. Sudah? Mm-mm. Oke. Klik ya, dokter ya. Ya, Unstandardized. klik dua itu aja. Tapi di bagian residual ya, Pak. Oh, yang di bagian residual yang kanan nih, dokter ya. Ya, betul. Nah, ini lihat yang di bawah. Yang paling bawah itu ada kotak include the covariance matrix, itu dicentang. Yang sebelah mana, Sudah? Dok? Sudah. Oke. Continue. Belum ketemu, Dok. Coba include yang sebelah mana, Dok? Paling Yang bawah, mana? Pak Hen. Ruang Terakhir. statis. Terakhir di Yang bawah. ini Pak nih, yang Dari- paling bawah. Paling bawah. Ini Paling paling bawah. Ada kotak include Oh iya ya, dokter, ada Oke. ikut browse itu the ya. covariance matrix. Sudah. Sudah. Continue. Sudah. Sudah, Bu, dokter.
Kalau sudah continue. Ini Continue, kemudian udah oke. asal dok ya, statistik plot save. Udah keluar semua? Nah, ini kan banyak ya datanya karena kita tadi apa ngekliknya banyak karena nanti buat yang apa dia menghitung R square ya untuk yang normalitas Galat. Nah, sekarang untuk yang apa namanya multikolonialitas, Bapak Ibu perhatikan lagi PPT kemarin, itu kita cukup mengamati nilai dari VIF ya. Varian influence factor. Yang mana itu? Nah, ini tabelnya koefisien. Lihat Bapak Ibu, lihat yang ada tulisan koefisien. Sudah? Dapat? Dapat nggak? Tabel-tabel yang banyak-banyak itu diabaikan aja. Ini kita mau lihat yang itu apa namanya multikolonialitas. Sudah? Dapat? Ini tulisannya koefisien. Masih mengikuti alur, Bu Dokter. Jadi nanti Ya. kita praktek lagi. Oke. Takutnya ketinggalan alurnya. Oh ya. Nah, di sini collinearity statistik ada nilai VIF, varian influence factor. Ini ada kecerdasan logis 9,203. Kemandirian belajar juga sama. Nah, Bapak Ibu lihat PPT kemarin. Untuk yang multikolonialitas itu ada hipotesisnya kan? H0 dan H1. H0 itu adalah kalau terjadi multikolonialitas. H1 tidak terjadi multikolonialitas. Kapan dikatakan dia terjadi atau tidak multikolonialitas? Bila sigma lebih besar dari 0, nilai VIF ya, sorry, maaf. Nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka H0 yang diterima. Artinya apa? Terjadi multikolonialitas. Sedangkan kalau lebih kecil nilainya VIF dari 10, maka H1 yang diterima yaitu apa? Tidak terjadi multikolonialitas. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai VIF kita apa? Lebih besar atau lebih kecil dari 10? Lebih kecil, Mem. Lebih kecil. Berarti yang Lebih kecil. diterima H1 atau H0? H0. H0. Satu. H1. H1. Tidak terjadi multikolonialitas. Nah, itu berarti dia sudah memenuhi syarat untuk uji regresi ganda. Ya, kenapa ganda? Karena kan ada dua kan, kejelasan logis dengan kemandirian belajar. Oke. Sampai di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan heteroskedastisitas? Heteroskedastisitas kita lihat yang ini. Scatter plot. Sehingga tulisannya predicted value ya. Jadi artinya adalah untuk yang X1 dan X2. Bapak Bu lihat yang apa namanya spot-spotnya atau kalau orang pakai baju polkadotnya, dotnya ini dia tersebar. Oke. Jadi artinya apa? Datanya memang tersebar. Ya, dia maka berarti tidak saling mempengaruhi ya, ya tidak menumpuk di satu titik gitu loh, atau membentuk suatu pola tertentu, ya. Oke. Ini adalah untuk multikolonialitas dengan heteroskedastisitas. Ya. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa. Oke. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu balik ke data view. Ada tambahan ya. Ada tambahan kolom, betul nggak? 2. Coba lihat data view-nya, Bapak Ibu. Ada tambahan kolom nggak? Yang residual 1 dengan JR pertama 1. Betul nggak? Standar apa namanya? Residual. Betul nggak? Ada 2 nggak? Betul nggak? Halo? Ada 2? Gimana Bu Uni? Ada 2. Ada dapat tambahan 2 ya di data view. Mohon maaf, Bu. Ada 2. Saya tertinggal. Mungkin nanti saya di latihan lagi setelah ini. Ada red 1 dan zero 1 ya Iya, dok tadi. berarti yang tadi ya, yang standardis dengan unstandardis ya. Nah, sekarang dari data inilah kita akan menguji yang keempat, yaitu normalitas Galat. Sama dengan uji normalitas yang pertama tadi, analis, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian pilih one sample QS. Oke, ini kita balikan karena tadi kan kita hanya untuk Galat saja ya, normalitas Galat. Maka yang kita pilih adalah unstandardized residual, kita pindahkan ke kanan.
Simulation kita lihat 95%. Oke, continue. Kemudian oke kan. Nah, ini dia datanya. Ini kita lihat yang sigma ini 0,010. Nah, mungkin datanya akan berbeda dengan Bapak Ibu. Kalau Ibu mungkin ada yang 0,246. Coba dilihat. Udah enggak? Dan dia membandingkan dengan yang uji dengan Lilliford-nya. Jadi correction-nya dengan Lilliford. Mirip sih datanya. Berarti dia di sini kalau dilihat dia. Oke, sudah? Tadi kok 0,260 ya dok ya? Apa itu ya dok ya? Yang Yang mana? standardized coefficient. Oh iya, nggak jadi masalah. Berarti Bapak masuk yang seperti yang PPT. Di PPT Hmm. ada datanya 0,2 sekian ya. Iya betul. Ya, datanya agak berbeda dengan di sini. Ini pakai versi yang 30. Makanya tampilan juga agak beda. Dia ngitungnya juga ini ya. Versi cantik ya Bu dokter ya? Bukan versi cantik. Jadi masih bingung saya juga versi 30 ini. Agak beda. Sudah Bapak Ibu? Nah, kita lanjut ke uji yang kelima, yaitu uji regresi linearitas. Linearitas regresi. Bagaimana caranya? Nah, di sini seperti biasa kan, analyze, kemudian Bapak Ibu pilih yang compare means and proportion, kemudian Bapak Ibu pilih means. Sudah? Klik. Oke. Nah, sekarang ini ada kolom yang tadi juga, dependent dengan independent. Dependennya kita pindahkan yang mana? Kemampuan pemecahan masalah. Klik kanan. Kemudian independen yang mana? Kecerdasan logis kita pindahkan. Kemandirian belajar juga kita. Sudah? Nah, klik yang option. Di sini, klik option. Nah, ini semuanya udah terisi otomatis ya. Tapi di sini karena kita ingin melihat linearitas ya. Ini ada test for linearity. Jangan lupa dicentang. Klik. Oke, sudah? Sudah sampai sini? Nah, kalau sudah, kita continue. Kalau sudah continue, maka kita okekan. Jepret. Ya, ini keluarnya. Ada 2 tabel. Karena kan X-nya ada 2 ya. X1 dan X2. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Lihat balik lagi ke PPT-nya yang kemarin, minggu kemarin. Jadi untuk yang uji linearitas regresi, itu yang kita lihat adalah nilai dari sigma deviation from linearity. Kalau sigma deviation from linearity-nya lebih besar dari 0,05, maka datanya berpola linier. Tapi kalau sigmanya lebih kecil dari 0,05, ya maka datanya tidak berpola linier. Nah, kita lihat dari tabel ANOVA ini hasilnya bagaimana? Ini antara kecerdasan logis dengan terhadap kemampuan penyelesaian masalah atau X1 terhadap Y. Ya, kita lihat yang deviation from linearity saja. Bapak Ibu abaikan angka-angka yang lain. Di sini kita lihat sigmanya adalah 0,07. Artinya apa? Berpola linier atau tidak? Ini lebih kecil atau lebih besar di 0,05? Lebih besar Lebih 0,05. Lebih besar. Bisa. Lebih Oh, lebih besar besar. atau lebih kecil? Berapa dok angkanya dok? 0,05 dengan 0,007. Oh, lebih Lebih kecil. besar. Lebih Jadi kecil. kecil. Lebih kecil. Jadi apa? Jadi antara kecerdasan logis dengan kemampuan pemecahan masalah, dia tidak akan berbentuk pola linier, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan yang X2 terhadap Y. Nah, ini tabel yang kedua. Kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Bapak Ibu lihat yang deviation from linearity. Sigmanya bagaimana? 0,535. Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Besar. Ya, lebih Besar. 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 Artinya apa? Datanya berpola linier. Ya. Di sini ya. Jadi Bapak Ibu, ini semua data yang sudah memenuhi syarat untuk lanjut ke uji regresi atau analisis jalur. Ada pertanyaan? Atau terlalu cepat? Cepat, Prof. Saya banyak ketinggalan. Oke. Terlalu cepat. Ya, Dari awal kayaknya saya tertinggal ini. berarti kita ulangin lagi ya. Baik, baik. Nah.
Ini kita hapus dulu datanya. Hmm, seperti ini. Ini ke klik apa ya bisa kayak begini? Clear. Oke. Oke, Bapak Ibu kita lihat dari awal ya. Yuk, Bapak Ibu pastikan udah buka SPSS-nya juga, jadi bisa ngikutin. Sudah? Sudah. Ada Ya, yang belum kebuka SPS-nya? Udah, Bu Dokter. Ini Sudah. kosongan lagi, Bu Dokter ya? Diulang lagi ya? Gak usah, jangan. Yang ini aja yang datanya X1, X2. Y-nya masih ada? Masih ada, Bu Dokter. Masih ada. Oke. Di data view-nya juga masih ada ya. Ini. Udah, Bu Dokter. Ya. Sudah. Sudah ini datanya ada? Kalau data yang kosong nggak bisa ngitung. Sudah. Sudah, Bu Dokter. Itu. Karena kan nggak bisa dicek satu-satu ya ini ya. Oke. Nah nih, pertama adalah kita mau nguji normalitas data. Menguji normalitas data, Bapak Ibu klik yang ini analyze yang paling atas. Ada? Ketemu? Ya. Oke, nah di sini kita klik yang non parametric test. Sudah? Parametric Jadi, test. ya, jangan diklik dulu. Nah, Dok ya? Kan ada pilihan tuh banyak. Nah, Ya. kita pilih yang One legacy sampel gitu. dialog. Sudah? Yang mana pilihnya, Dok? Yang one sample ya? Atau independen? Nah, yang mana? Jangan yang paling bawah, legacy. Oh, legacy. Oh, legacy dialog. Itu banyak tuh, Dok. Ada Nah, Chi-square. kemudian ya ke sebelah kanannya ada lagi kan. Nah, Ya, kita Bu. pilih yang one sample KS. Sudah? Sudah. Klik. Oke. Nah, ini muncul seperti ini. Ya, Bu Dokter, kecerdasan mandiri. Ya, Ya. sudah. Nah, ini semuanya kita pindahkan ke kolom ada tulisannya tes variable list. Tiga-tiganya, Bu Dokter ya? Ya, betul, tiga-tiganya. Dan di sini tidak bisa antara variable dependent dan independent. Udah? Sudah, Bu Dokter. Oke, kemudian Bapak Ibu lihat di sini ada simulation. Kalau di Bapak Ibu mungkin ekstra. Kita rubah 95. Sudah? Ekstrak. Yang mana, Dok ya? Ada ekstrak Ada option. Monte Carlo sama Monte Carlo ya, Mem. Kalau versi Ya. yang Ini pokoknya di situ ada tulisan confident level nggak? iya, Nah, itu aja Enggak. yang Bapak Ibu rubah menjadi oke, oke. 95. Berarti yang diklik Monte Carlo jadi Ya, 95%. Sudah? Nah, Mem. Sudah. Klik continue. Sudah? Sudah. Oke, kemudian klik OK. Sudah? Nah, keluarnya seperti ini. Beda ini, ya. Tapi yang kita lihat, Bapak Ibu di sini ada asimptom sigma. Ini X1-nya 0,054, ya X2-nya 0,2 sigmanya, Y-nya itu adalah 0,163. Kemudian Bapak Ibu lihat teorinya untuk normalitas data. Di situ ada hipotesis H0 dan H1. H0 adalah data berdistribusi normal. H1 data tidak berdistribusi normal. Bagaimana data dikatakan diterima H0 atau ditolak H1? Nih, kalau nilai sigmanya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya apa? Data kita berdistribusi normal. Bagaimana kalau nilai sigmanya lebih kecil dari 0,05? Berarti yang diterima apa? H1 ya? Tolak H1 ya, Bu Dokter. H0. Iya. Data kita tidak berdistribusi normal. Nah, kalau kita lihat di sini, semuanya adalah lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Yang diterima H1 atau H0? Diulang, Bu Dokter, diulang.
Kalau angka di sini nih, Bapak Ibu lihat yang di sini, yang sigma ini. Ya. 0,54, 0,2, 0,163. Ini H1 atau H0 yang diterima? Lebih Nol. besar. H1. Nol dong. Yang lebih besar ya. H0 itu kan nilai sigmanya lebih besar dari 0,05. Mm-mm. Kalau H1 nilai sigmanya lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau angka ini lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Lebih besar Bu Dokter. Lebih Iya. besar. Yang Jadi yang 0,4. diterima mana? Nol. H0. Artinya apa H0? Korelasi apa linear gitu. Data Berdistribusi berdistribusi normal. normal. Berdistribusi normal. Karena ini Normal. kan uji normalitas ya, bukan regresi. Sudah Ya, Bu Dokter. sampai sini? Jadi data kita X1, X2, dan Y semuanya berdistribusi normal. Kenapa? Karena H0 yang diterima. Kenapa H0 yang diterima? Karena nilai sigmanya lebih besar dari 0,05. Apa artinya? Datanya berdistribusi Normal. normal. Udah ya, cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang yang kedua, uji multikolonialitas dengan heteroskedastisitas itu kita lakukan secara bersama. Jadi kalau secara teori ada 5 uji, tapi kalau kita lakukan praktikum ini ya tesnya kita hanya ada 4 kali pengujian ya karena multikolonialitas dan heteroskedastisitas dilakukan secara barengan. Nah, sekarang Bapak Ibu buka lagi datanya. Bapak Ibu klik yang analyze. Kemudian kita pilih regresi. Mana regresi di sini? Ini di data view ya, Dok? Ya, Prof. Di variable view ya Dok. Oh, variable. Oh, Di variable. Data view. Oh, data view. Oke. Data view. Oh, baik. Mm. Analyze. Regression. Regresi. Ada nggak? Regression. Regression. Kemudian pilih linear. Klik. Linear. Yang kedua ya Dok, ya berarti ya. Ya. Baris 2. Mm. Sudah? Sudah ada 2. Nah, karena tadi kita sudah mengisi ya, jadi dia otomatis sudah terisi nih. Iya. Dependent sama independent. Ya, tapi karena dia sudah dilakukan, maka dia pasti terusnya adalah block 1 of 1. Di sini dependent. Kemampuan pemecahan masalah. Sudah? Oh, yang Y berarti ya. Ya. Kemudian yang independent itu adalah kecerdasan logis dan kemandirian belajar. Sudah? Sudah. Oke. Sudah Bapak Ibu yang lain? Sudah Bu. Sudah Ya. daftar. Kemudian kita klik yang statistik, ada tombol yang paling atas. Ya, statistik. Ada S. Ya. Nah, tadi kan kita udah coba ya, bahkan ini sudah tercentang semuanya. Nih Bapak Ibu centang semuanya. Sudah? Sudah. Model fit. Oke. Square. Sampai akhir ya, sampai collinearity diagnosis. Statistik. Ya. Sudah? Sudah Bu Dokter. Nah, kemudian continue. Oke. Continue. Nah, di bawah tombol statistik itu ada plot. Plot. Klik yang plot. Kemudian kan ada Y sama X ya. Residu tadi itu Dok ya. Iya. Y-nya itu kita isikan yang Z residu. Residual. Ya. Kemudian yang X itu adalah yang Z Prep gitu ya. pred. Ya, Iya, berat. Ya. Udah? Prediction. Ya, jangan terbalik. Kemudian Program. nya itu ada centang semuanya, histogram dan normal probability plot. Continue. Ya. Sampai di sini dulu? Sudah di sini? Sudah. Sudah. Ya. Sudah. Continue. Kemudian Bapak Ibu klik yang save di bawah Save, ya. plot. Ya. Bawa plot. Ya. Ya, save. Nah, lihat yang di sini residual itu ada unstandardized dengan standar. Standaris. Ya. Ya, itu dicentang. Kemudian yang paling bawah itu ada include the covariant matrix. Otomatis. Iya. Oke, iya betul. Dicentang ya, jangan lupa.
Pak, ini hanya untuk memastikan saja. Oke, Continue. Continue. Oke, sudah di Betul luar betul. dia seperti ini. Regression. Nah, Bapak Ibu, Berarti udah datanya oke. banyak ya, tabelnya banyak ya. Tapi Iya, Bapak udah Ibu banyak nih. melihat yang ada tulisannya ini, koefisien. Dapat nggak Sebentar, tabel Dok. ini? Oh, Terus ada. Ada. Ya, Nah, kemudian ini Anu, adalah untuk PPT yang nanti. multikolonialitas. Oke. Ya, coba Bapak Ibu balik lagi ke PPT-nya. Ingat-ingat kembali. Multikolonialitas itu berdasarkan nilai varian in apa namanya? Ambil Kok jadi variabel. lupa sih singkatannya. Influence ini dapat nggak? Misalnya ada ini, nah, 9,203. 3. Iya. Untuk yang kejelasan logis maupun kemandirian belajar sama ya angkanya ya. Iya. Nah, kita balik ke PPT. Di sana Bapak Ibu ingat kalau untuk yang apa namanya multikolonialitas dilihat dari nilai VIF ini, kalau nilainya sigmanya itu lebih besar dari VIF itu lebih besar dari 10, maka dikatakan apa? Panelnya Nolnya terjadi multikolonialitas multikolonialitas. ya. Linearitas. Kalau Dari lebih 10 kecil, tidak salah satu terjadi ya, tidak terjadi kolonialitas. ya multikolonialitas. Oke, jadi mereka Kolonialitas. tidak berhubungan ya. Ya, karena kita harapkan di sini X1 dan X2 tidak saling berhubungan. Yang kita lihat adalah ah, apa namanya? Karena beda ya kalau dia penelitian eksperimen. Oke, Bapak Ibu, jadi dia lebih kecil atau lebih besar dari 10 nilainya Lebih VIF-nya? kecil dari 10. Kecil. Dari Oke, jadi yang diterima H0 atau H1? Lebih kecil dari 10 berarti tidak terjadi H1. H1 ya. H1. Iya, Satu H1. diterima tidak H1 yang terjadi. diterima. Artinya apa? Tidak terjadi multikolonialitas. Nah, berarti Ya. dia sudah memenuhi Multikolonial. syarat untuk melakukan uji regresi ganda. Kenapa regresi ganda? Karena kan ada dua ya, kecerdasan logis dan kemandirian belajar. Oke? Sudah sampai Ya. sini? Yap. Dah. Oke, lanjut. Ini kan ujinya dua ya, multikolonialitas dan heterokedastisitas. Nah, heterokedastisitas kita lihat, ini kan ini ya, ini bagus nih. Heterokedastisitas kita lihat yang ini. Scatter Scatter plot. plot. Ya, dari nilai predicted ya. value. Kenapa dari predicted value? Karena itu adalah X1 dan X2. Iya, yang tadi ya, kemandirian belajar dengan kecerdasan logis. Nah, kita lihat di sini. Mereka juga tidak saling berhubungan, makanya mereka tidak apa namanya tidak membentuk suatu pola. Berpencar begitu ya, Dok ya? Pencar, betul, terpencar. Jadi kalau baju polkadot ini dotnya itu kemana-mana gitu ya, tidak terpusat pada suatu titik. Oke, Bapak Ibu. Jadi dia memenuhi syarat ya karena multikolonialitas salah satu yang diterima tidak terjadi multikolonialitas. Heterokodastisitasnya dari scatter plotnya dia menyebar ya tidak terpusat atau membentuk suatu pola tertentu. Oke. Sampai di sini sudah? Sudah. Sudah. Sudah, Mem. Good. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Balik lagi ke data view. Oke, coba dilihat data view Bapak Ibu. Ya, Oh iya, sudah muncul. Ada tambahan 2 kolom nggak? betul. Iya. Ada res 1 dan Itu adalah res 1. standardis dengan standardis tadi ya. Ya. Nah, ini adalah gunanya untuk uji normalitas galat, uji yang keempat. Ya. Jadi kalau tabel-tabel yang banyak itu salah satunya adalah untuk perhitungan ini normalitas galat. Karena normalitas galat itu ada nanti udah apa namanya square apa namanya pangkat-pangkat apa gitu yang banyak ya kalau secara manual tuh banyak sekali rumusnya ya. Tapi abaikan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu klik yang analyze. Ini caranya sama dengan untuk uji normalitas data. Ya, analyze. Kemudian kita pilih yang non parametric test sudah. Sudah ada one sample, ada legacy Oke. dialog. Ya, paling bawah lagi Legacy dialog. Pak, legacy dialog. Sampel Ya, kita KS. pilih yang one sampel KS. Oke. Nah,
Tadi kan karena kita sudah menguji yang kecerdasan logis, kemandirian belajar, kemampuan pecah masalah kan? Ya, Iya. Ini kita balikin deh. Saya nggak mau ini, kita balikin. Nah, karena ini adalah normalitas galat, maka yang kita uji adalah unstandardized residual. Nah, ini kita klik, kita pindahkan ke tindakan. sebelah Ya, kanan. Ya, betul Pak. Hmm. Sudah? udah. Nah, di sini simulation tuh memastikan, oh iya benar, confident level kita ada 95%. Oke, continue. Sudah di sini? Sudah. Sudah. Kita oke kan. Dapat datanya. Mungkin agak berbeda ya data saya dengan data Bapak Ibu. Iya, Ya. lebih sedikit ya. Ya. NPR test ya. Yang dilihat dari sigmanya, kalau di sini 0,010 ya. Jadi dia apa namanya kalau dari galatnya emang tidak ini ya, tidak masuk ya. Dok, maaf tertinggal sedikit But saya ini, Dok. okay. Sampai legasi dialog Ya. tadi belum sempat contreng, Dok. Legasi dialog, kemudian One simple KS. yang sama ya, one sample. Sama Ah, dengan yang tahap yang pertama Pak, yang normalitas data. iya. Hanya ini untuk normalitas galat ya. Sudah? Ya, Sudah. benar, Dokter. Sudah. Kemudian yang dimasukkan itu yang unstandardized saja Pak, yang lainnya dibalikin lagi ke sebelah kiri. Iya, iya. Ya, Unstandard dan standar ya, Prof. satu aja Oh, unstandard satu aja. Oh, saja. baik. Baik. Karena galat yang mau dilihat. Unstandard Yang ya. lain dikembalikan lagi ya, Dok ya. Ya, semuanya dibalikin. Balik yang Y juga ya. Oke. Betul Pak. Kemudian belum oke, Dok ya ini ya. Kita ke exact atau Udah. option. Udah diokekan saja, nanti Nice. keluar. Oke. Saya takut sama oke jadinya, Dok. Kalau itu nanti balik lagi Pak. Nggak apa-apa Oh, jadi masalah. Nanti balik lagi ke analyze. Ya. Min 30 ya. Ya. sudah, Dok. Sudah. Nah, Iya, di data Bapak Ibu ada yang angkanya 0,246 nggak? Yang di mana tabelnya nih, Dok? Yang di tabel Bapak Ibu yang sigmanya. Sigma. Sigma. Yang report atau yang Nol. Ah, Carlo? sigma sig itu ya. Iya. 0,010 itu. 0,10. Ada yang 0,24 sekian? 0,10 dong. Yang Monte Carlo-nya Ya. Berapa Pak? 0,226. Oke, Sama, pasti. 226. Ya. Kalau berarti kan datanya lebih besar dari 0,05 karena Bapak Ibu dapat angka yang 0,2 sekian ya atau Iya. 24 sekian. Ya. Oke, ini untuk yang keempat. Nah, sekarang untuk yang kelima itu adalah uji linearitas regresi. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu kita balik lagi ke data view. Iya. Sudah? Nah, data view kita klik sama Analyze. seperti analis kan. Kita mau menganalisis, analyze. Kemudian di sini klik yang compare Oke. means and proportion. Yang di mana? Compare Iya. Sudah? mean. Pilih yang Iya. means. Kan tuh banyak pilihannya ya. Pilih yang Kuantitas ya. ya. Min saja, Dok ya. Sudah? Klik. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada data dependent dengan independent. Dan list. Ya. Iya, Ya. ada. Ini layer 1 of 1 karena kan tadi kita udah pakai ya. Jadi dia datanya balik lagi. Iya. Ya, jadi ini dependent listnya Bapak Ibu pilihkan kemampuan pemecahan masalah. Independennya adalah kecerdasan logis dan kemandirian belajar. Sudah? Kemandirian belajar jadinya. Nah, Independennya oke. Sama Teks 2 tadi ya, Dok ya. kecerdasan iya, logis. betul. Ya. Udah. Sudah, oke. Nah, kemudian kita klik yang option Standar yang desk nggak paling diikutin, atas. Dok ya. Standardis Yang ya. Tadi sebelumnya yang tadi. dua. Standar. Oh, enggak. Kan kita Nggak tidak usah. menghitung galat. Standardis sama itu hanya untuk Option, galat oke, aja. Dok. Option. Median. Nah, ini kan semua sudah terisi ya di statistiknya. Ini jangan lupa test for linearity. Di bawah ANOVA itu, Dok ya. As for linearity ya udah. Iya. Oke, karena kan kita mau melakukan uji linearitas ya. Kemudian klik continue. Continue. Anu table. Kemudian oke. Langsung oke. Oke. Nah, langsung keluar seperti Betul. ini tabelnya. Ada dua ANOVA table. ANOVA ini tulisannya ada ANOVA kemampuan table, pemecahan iya. masalah, kecerdasan Nama logis table. sama ini
Kemampuan penyelesaian masalah terhadap kemandirian belajar. Iya. Iya. Nah, Bapak Ibu, untuk uji linearitas regresi, coba kita balik lagi ke PPT-nya kemarin. Itu adalah dilihat dari nilai deviation from linearity. Ya, ya kan? Oh, Nih. Ada kan? Ada ANOVA nggak table di Ada. ya. ANOVA table? ANOVA pertama. Ya, oh, iya. deviation from Ada. linearity. Ada? Oke. Nah, kita lihat sigmanya. Nah, ini sigmanya berapa? 0,007. ANOVA, Ya. ya betul, 0,07 signya. Nah, Oh iya. Nah, Bapak Ibu ingat nggak untuk yang linearity ini, kemarin ketentuannya adalah bila deviation from linearity sigmanya lebih besar dari 0,05, maka dia berpola linier. Tapi kalau lebih kecil, maka dia tidak berpola linier. Dia tidak saling berhubungan, ya tidak berdampak lah ya. Artinya kecerdasan logis itu tidak berdampak terhadap kemampuan pemecahan masalah, ya. Karena sini nilainya adalah 0,007, ya lebih kecil kan? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat yang ke bawah. Nih Measure it. ada tabel yang kedua, kemampuan penyelesaian masalah terhadap kemandirian belajar. Kemandirian belajar X2 terhadap Y. Bapak Ibu lihat deviation from linearity-nya sigmanya berapa? 0, Yang paling bawah. ya, 0,5 Dok. 0,5. Artinya apa? Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Besar dok. Lebih besar. Artinya apa kalau lebih besar, Pak? Linear. Iya, Linear. Linear. Jadi data kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah adalah berpola linier. Jadi sambungan. Jadi kalau jadi kayak gini, misalkan nih kayak yang gampangnya gini, fotosintesis. Fotosintesis itu kan dipengaruhi oleh cahaya ya. Jadi semakin Betul. tinggi intensitas cahaya, maka semakin tinggi juga laju fotosintesisnya. Artinya mungkin gini, semakin tinggi orang berlari, maka semakin banyak keringatnya gitu ya. Iya, Ya, Sudah, Bro. ya, saling berhubungan. Oke, linear. berarti kalau yang pertama tadi kecerdasan logis tidak berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah, ya, dia tidak membentuk garis regresi. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini bisa difahami? Yes, bisa. Oh, seperti itu ya penelitian kami terakhir kemarin Bu Dokter. Jadi ada hubungan antara urbanisasi dan kriminalitas gitu. Semakin tinggi urbanisasi, Dia bisa jadi. Nah, itu patut diuji kriminalitas regresi. Berhubungan nggak? Ya, itu berhubungan Bu Dokter. Terima kasih. oke. Nah, sekarang sudah selesai nih yang ini ya. Kita tutup. Bapak Ibu silakan kalau mau disimpan silakan ya. Kalau saya tidak mau, kenapa dia menyimpan? No. Oke. Sudah pakar juga perlu disimpan Bu Dokter. Bukan nanti menu-menuin aja. Sorry dia dokter ya. Menu-menuin data. Kalau Bapak Ibu silakan disimpan ya untuk ingat kembali. Nah, Bapak Ibu yang tadi itu adalah buat apa? Untuk apa namanya? Untuk uji prasyarat kalau Bapak Ibu melakukan penelitian survei korelasional. Ini biasanya teman-teman tuh bilang, Bu, saya maunya survei aja yuk silakan lebih gampang ya, hanya ngedar bikin instrumen, kemudian nyebarin angket ya, atau soal gitu ya. Beda kalau eksperimen kan harus di kelas, harus bikin macam-macamnya ya. Harus tindakan lah di dalam kelas ya. Tapi bukan PTK ya, beda. Nah, sekarang kita yang bagaimana kalau Bapak Ibu melakukan penelitian eksperimen, maka uji prasyaratnya ada dua, ingat ya, ada dua, hanya dua. Homogenitas data dengan yang normalitas. Normalitas data caranya sama seperti yang tadi. Ya klik yang analyze, kemudian yang non parametrik, kemudian legacy, kemudian ke one simple KS, oke. Nah, sekarang Bapak, di sini latihannya adalah latihan yang Excel yang ketiga. Masih ingat nggak yang A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2. Dicari datanya dulu, dibuka Sama dulu ya, B. sebentar. Oke, ya. Hanya Buka ya. katanya. Kita buka. Mana ya? Oh, yang studi kasus 3 nih. 3, iya betul. Studi kasus 3.
Aduh, ini ketutup lagi ini. Jadi kasus 3. Nah, ini status yang ketiga. Bapak Ibu masih kan nggak nih yang A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2, A, B, Y. A-nya itu kan ada 2 ya, APOS sama Ya, konvensional. A1B1. Ya, B-nya itu adalah motivasi belajar yang kemarin tuh ya, tinggi sama rendah. Nih, Apos masih itu ingat ya, nggak? Dok, ya. Aposnya. Ya, masih ingat Apa kan? sih satu? Ya, Ya. A-nya itu ada 2 kan, APOS sama konvensional. Maka di sini Gimana measure-nya ya? adalah nominal karena dia bukan angka kan, tapi kategori. Kemudian B-nya juga sama, minat belajar ada 2, tinggi sama rendah. Kemudian di sini measure-nya Bapak Ibu pilih nominal, ya. Kemudian Y, sudah begini, ini kan data view. Nah, anggap saja Bapak Ibu sudah ini. Bapak Ibu masih ingat kan cara memasukkan ini yang kemarin? Ya. Nah, sekarang kita mau melakukan analisis ya. Yang pertama adalah normalitas data. Bapak Ibu pilih yang tadi ya, non parametric test. Kok non parametric test, kemudian legacy dialogues, kemudian one sample QS. Nah, ini kita pindahkan ke sana, kita pindahkan ke sebelah, kita pindahkan ke sebelah, yuk ngungsi ke sebelah. Ini juga kemampuan kita pindahkan. Ini simulation kita pastikan dia 95, kemudian continue, kemudian kita okekan. Jepret. Nah, nih nilainya. Oke. Kita lihat yang sigma ini. Semuanya Bapak A1 0,2, A1B2 0,6, 0,06, kemudian A2B1 0,112, A2B2 0,122, dan seterusnya. Di sini kita lihat bahwa data ini dia berdistribusi normal ya, karena dia nilainya adalah lebih besar dari 0,05. Jadi H0 yang diterima. Betul tidak? Ya. Nah, kemudian ini yang pertama ya, yang normalitas. Nah, sekarang kita lihat yang untuk yang uji yang kedua, untuk yang eksperimen itu ada 2 kan, normalitas dengan homogenitas. Homogenitas bagaimana? Bapak Ibu klik yang analyze, ya. Kemudian di sini kita klik yang general, mana general? General linear model. Kemudian Bapak Ibu pilih yang unvariate, univariate ya, univariate. Nah, di sini ada dependent dengan fix. Dependent yang mana? Dependent itu adalah data X, Y-nya. Berarti kan kemampuan pemecahan masalah. Kita pindahkan ke kolom dependent. Kemudian fix factor yang mana? Fix factor itu adalah yang metode pembelajaran, karena ada 2 kategori kan di dalamnya. Nah, nih. Oke. Kemudian kita klik apa namanya? Model. Nggak usah, model nggak usah. Model kayak gini aja, Pak. Ini nggak jadi masalah ini. Ya. Hmm. Kontrak juga begini, kontras ya, nggak apa-apa. Option. Nah, di sini, nih sini, homogenitas tes. Karena kan kita mau tes uji homogenitas ya. Di sini, kemudian di sini pastikan signifikan levelnya 0,05 atau 95%. Oke, kemudian kita klik continue. Di sini juga kita oke kan. Nah, muncul. Nah, Bapak Ibu lihat, kalau untuk yang homogenitas, kita cukup melihat yang Leven ini. Ya, data tes Leven. Di sini, nah kalau di sini memang mungkin agak berbeda dengan tampilan Bapak Ibu ya, karena dia di sini membandingkan dengan berdasarkan rata-rata, berdasarkan median, dan seterusnya. Ada 4. Kemudian di sini ada sigmanya, 0,43, 0,496, 0,497 dengan 0,421. Artinya apa? Dia masih lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Data kita homogen. Oke, ini ya. Berarti yang diterima adalah H. Sigmanya lebih besar di 0,05. Oke, terima kasih. Ya. Ya, sudah. Gimana, Bapak Ibu? Nanti sering-sering dilatih ya. Cukup dia dokter ya. Ya. Tahapannya
semuanya ada di PPT. Nah, saya harapkan Bapak Ibu membuat suatu catatan kecil. Kalau misalkan uji normalitas itu kita harus mengklik apa, selanjutnya mengklik apa, kemudian apakah ada hipotesis di sana, gitu ya, dan seterusnya. Ya, karena kan kita juga nggak hafal ya. Kalau misalkan setiap hari digunakan, ya pasti kita hafal. Tapi kan ini kan tidak setiap hari kita gunakan. Ya. Nanti silahkan. Saya sudah menyampaikan belum ya bagaimana aturan nanti dalam ujiannya? Belum. Belum ya. Belum Bu Dokter. Belum Belum, ya? Dok. Belum. Belum. Kebetulan belum. Bapak Ibu, kan kemarin tuh kita udah ngomong ya kalau ujian itu bisa daring dan luring ya. Tapi ternyata Iya. ujiannya adalah Daring. daring semua. Iya. Iya. Ih, seneng dong daring. Bisa. Tapi nanti kalau daring ya Bapak Ibu, ini apa namanya? eh, Ujiannya berarti pakai SPSS ya kan di rumah masing-masing ya. Jadi kan nggak mungkin bilang, Bu, chargernya nggak ada, Bu, laptopnya habis baterai gitu. Iya, Nggak iya. akan ada kan karena kan di rumah atau entah di mana Bapak Ibu mengerjakannya di kafe ke di apa kan yang ada colokannya gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang menjadi kendala adalah walaupun Bapak Ibu secara daring tetap waktunya adalah 90 menit, ya kan? Aduh. Keringet dingin Bu Gimana itu? Dokter. Belum Bapak Ibu mengubahnya karena setiap mahasiswa nanti beda-beda angkanya. Gak ada yang angka yang kayak kemarin ya. Bapak Ibu harus Iya. tambahkan Nomor itu dua ya angka pakai. di belakang Dua angka MPM. Ya, MPM ya. ya. Kalau yang tahun kemarin tuh 3 angka, kalau sekarang 2 angka saja. Ya, Hmm. cukup nggak waktunya 90 menit dengan melakukan analisa yang tadi? Eh, Semuanya, Dok. deskriptif, Lima-limanya. ya. Itu Pak mulai dari analisis deskriptif. Warna Yang deskripsi. survei sama yang eksperimen, kemudian yang tadi uji prasyarat. Bisa nggak? 90 menit? Kurang Insya kayak. Allah. Kurang, Bu. Kurang Udah. ya. Ya, karena memang prodi yang ini, yang prodi Bapak Ibu mewajibkan hanya 90 menit. Tapi Dok, tanya Dok, kalau misalkan kita sudah mengerjakan seperti itu, pengumpulannya ini kan lewat LMS ya. ya, betul, betul. Itu kan penyimpanannya itu biar standar itu kan memang atas nama sendiri-sendiri ya. Ya, Ada standar penamaan nggak filenya itu? nggak ada. Walaupun Nggak kita ada. kasih nama, tetap nanti filenya tuh keluarnya dengan angka yang panjang-panjang gitu. Oh, gitu nggak ada ini ya. Jadi Ya, tidak ya. ada ketentuan apa penulisan nama filenya. Oh ya, baik-baik. Karena Oke. di masing-masing ya. Iya. Ya, Eh, makasih Dok. nah, Bapak Ibu balik lagi yang tadi ya, 90 menit. Cukup nggak waktunya menyelesaikan semuanya? Kurang kayaknya Dok. Bang. Tambah, Dok. Oke. Tadi apa aja, Bu? Saya kira 24 jam Dok. Data aja kita lama. Klik apa, mikir dulu. Oke. Seperti ini jadinya Bapak Ibu. Yuk, sama-sama. Tapi harus sepakat dulu ya. Iya Tapi Bu Dokter. tapi jangan keluar ya. Iya. Siap. Ya. Kita uji Bu Dokter. Ya. Jadi waktunya akan saya berikan. Sepakat apakah 7 hari atau 5 hari sebelum ujian? 7 hari Bu Dokter. 7 hari. 7 hari. 7 hari. Ya. Iya. 7 hari ya, Bu Asana, Bu Nurlina, 7 hari. Kayaknya Pak Toto 1 hari cukup dia. Saya keringet dingin nih Bu Dokter. Bener-bener nih. Pak Tuhu Asing juga kayaknya memahami. 1 hari cukup dia. Iya. Istri saya Insya kalau Allah, Bu keringatan gitu Dokter. Bu. Jadi Bapak Ibu begini, kan siapa sih yang nggak ingin lulus ya? Saya juga nggak mau tidak meluluskan ya teman-teman semua. Jadi begini, saya akan berikan soal 7 hari sebelum ujian. Oke, nanti akan saya upload di LMS pada minggu ke-7. Di minggu ke-7, berarti minggu depan ya. Ya. Iya betul Bu Dokter. Silakan Bapak Ibu nanti buka, namanya download soalnya, kemudian dikerjakan. Kapan kemudian dikumpulkan? Dikumpulkan sesuai dengan masa ujian. Nanti akan Iya. saya buka di minggu ke-8. Ya, untuk pengujian, untuk pengumpulan. Oke. Tapi pengumpulannya nanti dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian Bapak Ibu download PDF-nya, bisa kan? Yang output SPS dengan ekspor itu ya. Iya. Itu Bu Kemudian Dokter. jawab sesuai dengan interpretasinya masing-masing. Oke. Nah, waktu pengumpulan sudah disepakati. Jadi misalkan
misalkan ujiannya itu adalah hari Minggu jam 11. Berarti jam 11 sampai jam berapa? 12 ya, 60 12. menit itu jam 12 1 misalkan ya. Jam 1 Iya. kurang berarti ya. Jam 12.30. Nah, pada masa itulah Bapak Ibu mengumpulkan jawabannya. Jadi Bapak Ibu sudah menyelesaikan soalnya, ya sudah mengerjakan soalnya, tinggal Bapak Ibu upload sesuai dengan jam Jadwal ya, Dok, ya, sesuai ujian. jadwal ujian ya. Oke. Kalau Jadi pantasnya kemarin, itu jam ya, keberapa, Dok? Masa begitu dibuka langsung ngirim? nanti Jangan, iya. Harus make sense juga, Bu. Nah, Pantasnya seperti apa gitu? Harus make Di sense. nggak apa-apa, nggak jadi Oh, nggak jadi masalah. masalah. Oke, oke. Baik, Iya, baik. nggak jadi masalah. Yang penting kan dikumpulkan pada masanya gitu Oke, ya. baik ya. Nah, kemudian jangan kemudian ada yang bilang, Bu, saya tidak bisa upload. Bu, waktunya sudah habis pada saat saya mengupload. Itu nggak ada lagi alasan itu. iya, Bu Jadi Dok. Bapak Ibu tolong ya Pak Toto tolong pastikan juga Ya, teman-teman lain saya sentil bisa pokoknya. membuka akun LMS. Walaupun nanti Bapak, Bu, saya mau ngirim lewat WA atau lewat email, silakan saja, saya perbolehkan. Hanya nanti kan tidak terekam oleh sistem. Jadi sama aja Bapak Iya, Ibu jangan, tinggal Bu. mengumpulkan Jangan, Bu. ujian. Ya, kan bukan saya yang menentukan, ini sistem yang menentukan nanti ya. Karena nanti kan juga saya memberikan nilainya kan di sistemnya, ya, gitu Iya, ya. Bu Dok. Iya, Bu Dokter, maaf nih. Sebenarnya Ya, saya udah woro-woro di grup gitu, Bu Dokter ya. ya, Kadang-kadang ada satu dua yang tidak respon gitu, Bu ya, Dokter. Nah, betul, betul tinggal Pak. 1 jam mau seperti kayak Ya, kemarin 1 jam mau pengumpulan baru dia respon gitu. Sedangkan saya kan lagi di mana ya, gitu, betul. jadinya Bahkan ada nggak yang bisa tidak bisa membantu. membuka akunnya katanya Pak. Bukan nggak bisa, Bu Dokter, karena terlalu mepet gitu. Sebenarnya udah berapa minggu sebelumnya udah kita woro-woro. Oke, oke. Cuma karena mepet 1 jam ya seperti itu, Bu Ya, Dokter. ya. Ingat-ingat gitu saya deh. Itulah tadi ya, kan setiap orang punya keperluannya masing-masing ya Pak. Betul. Dan Tapi prioritasnya saling itu masing-masing. benar. Iya. Prioritas. Padahal sudah, iya betul. Padahal sudah diberikan kemudahan di antara sekian prioritas Betul, Bu mana yang Dokter. lebih penting. Kembalikan lagi kepada individunya. Yang penting kita sudah Akhirnya seperti itu ya. memberikan jalan dan usaha ya Pak. Oke. Iya, Bu Dokter, saya aja keliling loh, Bu Dokter, tiap Jumat tuh ke tempat teman-teman apa yang ada bisa dibantu dan seterusnya gitu. Wow, luar biasa. Iya, Oke, jadi sepakat ya Bapak Ibu ya. Baik, terima Dok. kasih, Bu Terima Dokter. kasih, Bu Dokter. Iya. Dalam pengerjaannya silakan saja mau seperti apa. Apakah nanti Bapak Ibu membuka Zoom bareng, yuk kita kerjakan bareng Ya, yuk. Oh, soalnya kan juga bisa. jawabannya kan beda-beda ya. Berarti kan nanti interpretasinya juga kan pasti akan beda-beda. Beda-beda, Mungkin betul, betul. tahapan-tahapannya saja kan bisa Iya. disamakan gitu ya. Itu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Minggu depan insya Allah kita bertemu secara luring ya. Link, ya. Ya. Oke, Nah, semoga Bu Dokter, katanya ada yang mau bawa rujak nih, Bu Dokter. oh asik banget. Biar Kayak nggak ngantuk. burak ya mau puasaan. Terima kasih banyak, Bu Dokter, atas Ya, masukannya selama ini ya, ilmunya dan seterusnya. ya, sama-sama Pak. Karena kalau saya berpikir S2 itu kan bukan lagi menghafal kayak S1 ya. Betul, betul. Apalagi ini statistik kan yang penting paham langkah-langkahnya. Apalagi kan Langkah-langkahnya. kalau berguna untuk Bapak Ibu nanti pada saat penyusunan tesis kalau Bapak Ibu mengambil yang kuantitatif ya. Oke. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin didiskusikan? Cukup. Oke. Ini masih Kami ada cukup waktu ya, Pak. 15 menit, Cukup silakan. pusing hari ini. Cukup pusing. Iya. Tapi Oke, asik ya, Bu Dokter ya, asik gitu. Pusing tapi asik gitu. oke, Bapak Ibu masih ada waktu 15 menit. Silakan Bapak Ibu pergunakan untuk Ngobrol apa bisa, diskusi ya bisa, Bu Dokter. kelas ini. Terima kasih. Ya, baik. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Semuanya hadir ya Pak Toto ya? Atau ada yang izin nggak Ada ya? 2 yang tidak hadir, Bu Dokter ya. Bu Sepertinya ya, Mary. Bu sama Ibu Astri Dian. Iya. Oke, Bu berarti Astri saya Dian ada lihat. rapat di sekolah ya, Oke. evaluasi. Kalau Bu Mary ini apa orang tuanya sakit, Bu Dokter. Oh gitu, oke. Dirawat. Ya, Iya, seperti itu. Mohon maaf ya, Bu Dokter ya. Terima ya. kasih. Terima kasih Pak. Berarti sebentar. Oke. Yang Astri ada penting 2 namanya, Bu Dokter ya. Satu Astri Dian, satu Astri Umum. ya. Jadi yang tidak hadir Astri Dian. Ya. Terima kasih. Tapi artinya adalah tidak hadir karena ada keperluan ya. Artinya Betul, betul apa sekali, Bu namanya? Dokter. Ada izin. Kehadirannya dapat diketahui gitu kenapa Iya, tidak hadir diketahui. gitu ya. Oke, baik. Nanti Bapak Ibu silakan dicek apa namanya presensinya. Tapi mungkin kemarin ada yang protes, Bu, kan saya hadir semua, tapi kenapa saya nol di presensi saya itu. Bapak Ibu, kemudian begitu saya cek, saya sudah ngisi semua.
Saya tidak tahu kalau Mm-mm. di akun Bapak Ibu seperti apa ya, tapi di akun saya semuanya sudah terisi ya. Itu sudah tertelusuri kemarin Bu Dokter ya. Saya kemarin dengan Bu Dokter Rina itu menelusuri ternyata di adminnya Bu Dokter, admin kampus yang memang salah input Atau seperti enggak itu. Bapak Ibu salah tanggal. Ya kan ada mungkin tanggal yang libur kemarin itu masih Mm, terisi tanggal liburnya ya. sama seperti itu. Kemarin Ya. salah input dari pihak admin sih Bu Dokter, tapi sudah diluruskan ya. Hmm. Khususnya untuk yang Bu Dokter Rina kemarin. Iya, memang kita harus mengubah sendiri sih Pak tanggalnya. Iya, iya. Makasih banyak Bu Dokter atas komunikasi seperti ini ya. Takutnya kita terkendala gitu Bu Dokter, maksudnya mau Ya. gitu ya. Iya. Hmm. Oke, Karena kan rombongan gitu. Mohon maaf Bu Dokter, kita mikirin rombongan kita semuanya Bu Dokter. Kalau cuma seorang diri sih kayaknya lancar aja nih Bu Dokter. luar biasa ya. Semangat terus Pak Oke, Dian. ya. Siap. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu semua. Sehat dan bahagia. Sampai bertemu lagi minggu Ya, depan terima kasih insya Allah Bu ya Dr. sejak Fitri. nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Semoga saya bahagia Bu Dokter. izin live ya.